Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan saudara melalui video ini untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Hari ini saya ingin berbagi sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu percayakah Tuhan selalu menyertaimu? Tema ini mungkin terasa sederhana, namun sangat penting untuk kita renungkan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Seringkali kita merasa ragu dan takut menghadapi kehidupan. Terkadang kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar menyertai saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan hidup saya ketika segala sesuatu terasa begitu sulit? Saudara, saya percaya bahwa melalui renungan hari ini, kita akan menemukan jawaban yang menguatkan dan mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang tak terbatas. Jadi, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, yang akan memberi kita ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami, memelihara kami, dan menyertai kami dalam setiap langkah hidup. Saat ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, mohon agar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bukakan hati kami agar kami bisa mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Engkau selalu berjalan bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat kuat dan penuh penghiburan, yaitu dari Ulangan 31 ayatnya ke-6, yang berbunyi, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ayat ini adalah pesan yang sangat tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bagian Alkitab ini, Tuhan memberikan penghiburan kepada umat-Nya melalui Musa, yang pada waktu itu sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Israel akan menghadapi banyak tantangan, peperangan, dan rintangan, namun Tuhan memberikan janji yang sangat jelas. "Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkanmu." Mari kita pikirkan bersama tentang makna yang terkandung dalam ayat ini. Pada zaman itu, umat Israel sedang berada di titik kritis dalam perjalanan mereka. Mereka telah lama berada di padang gurun, dan mereka akan segera memasuki tanah yang penuh dengan tantangan dan musuh. Mungkin mereka merasa cemas, takut, dan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, Tuhan mengingatkan mereka untuk kuatkan dan teguhkan hati mereka, dan jangan takut karena Dia yang berjalan bersama mereka. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun situasi yang kita hadapi. Dalam hidup ini, banyak sekali hal yang bisa membuat kita merasa takut dan khawatir. Mungkin kita khawatir tentang masa depan, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Namun, janji Tuhan dalam ayat ini tetap berlaku bagi kita hingga hari ini. Dia tidak akan membiarkan kita. Sebagai contoh, mari kita bayangkan seorang anak yang takut pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Dia merasa takut karena segala sesuatu baru dan asing baginya. Namun sang ibu atau ayah selalu menyertai anak itu, memberi semangat, dan memastikan bahwa anak itu tidak sendirian. Sama seperti itu, Tuhan adalah Bapa kita yang selalu berjalan bersama kita. Dia tahu betul setiap langkah yang kita ambil dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala hal yang datang. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa seperti anak itu yang sedang menghadapi dunia yang baru dan menakutkan. Kita merasa seperti berada di tengah badai, namun Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut karena Dia berjalan bersama kita. Apakah kita percaya dengan janji Tuhan ini? Atau apakah kita seringkali meragukannya ketika kita merasa tertekan atau menghadapi masalah besar dalam hidup?
Saat kita merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita ambil contoh nyata dalam hidup kita. Misalnya dalam pekerjaan. Pernahkah saudara merasa tertekan dengan pekerjaan yang tidak kunjung selesai, atau merasa tidak dihargai di tempat kerja? Semua itu bisa membuat kita merasa lelah dan putus asa. Namun dalam setiap situasi seperti ini, kita bisa mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia memberi kita hikmat dan kekuatan untuk menghadapinya. Kita bisa berdoa kepadanya setiap hari, meminta bimbingannya dalam pekerjaan kita, atau dalam masalah keluarga atau relasi. Mungkin ada masalah dalam hubungan keluarga atau dengan orang terdekat. Ketika komunikasi terasa sulit, atau ketika kita merasa kecewa dengan orang yang kita cintai, kita perlu ingat bahwa Tuhan tetap hadir dalam hubungan itu. Tuhan adalah sumber kasih dan kedamaian, dan dengan mengandalkannya, kita bisa mengalami penyembuhan dan pemulihan dalam hubungan kita. Bisa jadi dalam masalah kesehatan atau kondisi fisik. Bagi saudara yang mungkin sedang menghadapi sakit atau masalah kesehatan, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah dokter yang maha kuasa. Kita tidak sendirian dalam menghadapi penyakit. Tuhan menyertai kita, memberi kekuatan dan menolong kita melalui setiap proses kesembuhan. Untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, berdoalah setiap hari. Mulailah hari-hari kita dengan doa. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Dalam doa, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan meminta Tuhan untuk menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Kedua, percaya kepada janji Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap tantangan hidup, percayalah bahwa Dia berjalan bersama kita. Ketika kita merasa cemas atau takut, bawa segala perasaan itu di hadapan Tuhan dan percayakan kepadanya. Ketiga, bersyukur setiap hari. Bersyukur adalah cara kita mengakui bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan dalam kesulitan, kita tetap bisa menemukan banyak hal yang patut disyukuri. Dengan bersyukur, kita akan lebih mudah merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon agar Engkau terus memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Kami percaya bahwa dengan Engkau di sisi kami tidak perlu takut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita renungkan kembali bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tidak ada yang perlu kita takuti, karena Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, dan Dia yang memberikan kita kekuatan. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi, agar bisa terus mendengarkan renungan-renungan lainnya yang menguatkan iman kita. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan dari firman Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.